Oke, seperti informasi bahwa podcast ini berjalan dengan support dari PT Petrolab Service dan juga CV Berkah Sinergi Nusantara sebagai partner dari Pertaapi. Terima kasih untuk Petrolab Service dan CV BSN. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial guys, yaitu Bapak Rohman Alamsyah. Saya yakin teman-teman yang sudah berinteraksi dengan Pertaapi pasti nggak asing lagi lah namanya Pak Rahman ini sudah melanglang buana ke seantero negeri dan juga ke seluruh dunia ya Pak ya, ke 4 benua. Ya, Pak sehat Pak, lagi nggak ada acara nih Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Tommy. Alhamdulillah kemarin-kemarin saya khawatir suaranya masih belum pulih ini kayaknya sekarang sudah pulih nih 100% ini Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih mau hadir di podcast Pertama kali ini ya Pak Rohman Alamsyah. Oke, hari ini kita mumpung ada waktu dengan Pak Rohman di tengah-tengah kesibukan beliau, kita akan ngobrol santai, yaitu kita mau mengupas rahasia dari Pak Rohman ini. Tapi tenang Pak, ini rahasianya layak untuk diekspos gitu kan ya. Oke. Oke, Ya. mungkin sebelum kita banyak ngobrol ke hal-hal yang lebih berat gitu ya Kak. Saya yakin teman-teman juga pengen tahu nih background profesional dari Pak Rohman ini. Gimana sih Pak Rohman ini mengawali karirnya, dulu kuliah di mana, dan kenapa Pak Rohman memilih untuk bekerja di dunia alat berat. Apakah pernah berinteraksi atau memang sudah cita-cita sejak sejak lahir barangkali gitu ya. Gimana Pak Rohman? Ya, terima kasih Mas Tommy dan seluruh pemirsa daripada podcast Pertadi. Ya, mudah-mudahan sharing experience, ya, pengalaman yang ada bisa menambah value untuk kita. Ya, terus terang saya tidak tahu apakah pengalaman saya ini bermanfaat atau tidak. Namun setidaknya itu menjadi misi pribadi saya bahwa saya harus tampil untuk membuat orang mendapatkan manfaat. Ya, Betul betul. oke. Ya, Mas Tommy, kalau bicara tentang masa kecil ya, terus terang saya nggak terfikir untuk bekerja di alat berat kan begitu, Hmm. apalagi di pertambangan karena memang saat itu juga komunikasi terbatas gitu ya. Ya, ya, Kadang-kadang ya. nonton TV itu harus main ke rumah tetangga. Jadi mana tahu kita tambang dan alat berat. Ya, Hmm. tetapi memang kalau ketertarikan pada permesinan sejak kecil itu saya suka, ya saya suka. Karena memang ya luar biasa, bapak saya almarhum itu seorang visioner gitu ya, yang selalu memberikan semangat ya di tengah-tengah keterbatasan beliau. Jadi kalau misalkan ada pesawat terbang lewat gitu ya, saya ingat itu tahun-tahun 76 ya, jadi usia masih 5 tahun ya. Oh, oke, Nah, oke. kebetulan saya lahir tahun 71. Kalau ada pesawat Hmm. terbang itu beliau sampaikan, Hmm. nak, kamu bisa nggak bikin pesawat itu? Bagaimana besi Hmm. bisa terbang? Kan begitu. Nah, Hmm. itulah fakta-fakta yang memang akhirnya kita tahu. Karena kalau nonton di TV, apakah ada pesawat atau tidak kan susah. Iya, TV iya, aja iya. zaman itu masih susah Masih kan. susah, betul, betul. Nah, tetapi tergelitik kok iya bisa, gitu ya, besi Hmm. bisa terbang. Jadi lebih Hmm. ke arah motivasi itu didapatkan dari fakta yang bisa kita lihat secara langsung. Gitu. Hmm. Dan itu terus kemudian dinyanyikan terus oleh bapak saya bahwa coba kamu menjadi teknisi yang bisa membuat pesawat, ya kemudian Hmm. mobil, kemudian kapal, kan begitu. Nah, saat itu di tahun-tahun era 80-an itu memang nama Pak Habibie itu betul-betul sangat viral kan Iya, gitu. betul, betul, betul. Jadi beliau menjadi idola bagi semua masyarakat Indonesia termasuk bapak Hmm. saya gitu kan. Hmm. Sehingga beliau sering kali menggaungkan ya, coba kamu bisa nggak jadi kayak Pak Habibie kan begitu. Dia orang Indonesia Ah, yang hebat gitu ya. mantep ini. Ya, di tengah keterbatasan maka beliau bisa Hmm. dapat beasiswa dan sebagainya. Nah, akhirnya terngiang-ngiang lah itu bahwa rupanya menarik ini untuk menjadi seorang engineer atau masining ya, atau Hmm. masinis kan begitu. Pokoknya Iya, iya, iya. permesinan lah kan Iya, begitu. iya, iya.
Nah, sehingga ketika misalkan ada aktivitas-aktivitas permesinan, misalkan benerin sepeda kayu, ya Hmm, sepeda engkol itu sepeda bapak saya engkol. selalu melibatkan. Hmm. Nah, sampai pertama kali bapak saya beli motor butut itu ya, Ah. motor tahun 76 itu juga bongkar pasang, beli bekas, kemudian dibongkar, kemudian dipasang lagi, saya pun diikutkan, kan begitu. Hmm. Jadi memang beliau sangat visioner. Hmm. Nah, lantas kemudian, apakah kemudian di dalam apa namanya perjalanan pendidikan kemudian disetting ke arah sana? Nah, terus terang tidak, kan begitu. Ya, karena keterbatasan biaya. Bahkan waktu itu kita mau kuliah saja, itu Hmm. sembunyi-sembunyi untuk daftar yang namanya, kalau dulu apa namanya ya, Si Pemaru ya Pak ya kalau Event nggak Maru salah. gitu ya. Ah, ya benar-benar. Betul ya. Jadi kalau pengumuman itu lewat koran ya, tidak lewat internet Hmm. kayak seperti sekarang gitu. Iya. Nah, waktu itu bapak saya berharapnya ketika saya lulus dari SMA Negeri 7 Surabaya itu, dia Hmm. berharap saya masuk ke KPLP. Apa itu KPLP Pak? itu sekolah pelayaran, kan begitu. Ya, Karena ya, bapak ya. saya adalah seorang perawat kesehatan, mantri Hmm. kesehatan, Hmm. bekerja di rumah sakit pelabuhan, maka setiap hari beliau melihat ada pasien-pasien mungkin dari mesining kapal gitu ya, terus Hmm. Hmm. kemudian Hmm. juga pelaut, kayaknya kok kehidupannya enak. Tapi terus Hmm. terang jiwa saya bukan di laut gitu saat itu ya. Background kita laut ini ya Pak, padahal ya Pak. Maritim ya. Nah, waktu Iya, itu iya. bapak saya bilang, oh kamu jadi ini aja, di laut juga banyak teknologi, jadi Ah. mekanik kapal dan sebagainya. Ya, jadi selepas dari SMA dimintalah ke sana, bahkan sudah didaftarkan ke KPLP gitu ya kan. Iya, iya, Nah, iya. tapi jiwa saya berontak gitu ya, Wah, Hmm. Hmm. untuk belajar teknologi kan nggak harus di laut kan begitu, ya kan. Hmm. 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 Akhirnya ya sudahlah diam-diam saya daftar yang namanya si Penmaru itu, ya Hmm. daftar, tanpa beban ya, bahkan yang namanya uang pendaftaran untuk si Penmaru saat itu kalau nggak salah berapa rupiah ya, Hmm. Hmm. itu sekitar 2.000 rupiah ya saat Dua itu ribu rupiah. Tahun pakai 70. pakai Tahun berapa pakai itu Pak? ya tahun 90 pakai hutang. 90. Nah, hutang Hmm. dari teman saya almarhum Mas Bambang Irawan ya. Hmm. Mas, pernah bekerja di Pertamina dan sekarang sudah meninggal lebih dulu. Hmm. Ya, Hmm. jadi waktu itu hutang, kemudian akhirnya daftar tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Nah, Iya, iya, iya. tiba-tiba alhamdulillah ya singkat cerita kok ya diterima di Nah, ya ini menarik ini. jurusan mesin kan, jurusan Hmm. mesin. Nah, maka disitulah terjadi kegalauan bagaimana cara menceritakan ke orang tua ya, karena kuliah harus bayar padahal orang tua maunya dari SMA langsung KPLB. kerja KPLB. Hmm. Jadi Hmm. mekanik kapal di sana di pelayaran, kemudian dapat duit supaya orang tua nggak terlalu berat. Hmm. Nah, Hmm. akhirnya ya untungnya ada orang tua satunya yang menguatkan. Jadi ibu Hmm. saya namanya Ibu Rukiati, beliau sampaikan, ya Hmm. siapa paling nanti aku yang bilang ke bapakmu kan begitu. Hmm. Iya, iya, Akhirnya iya. terjadilah yang namanya konflik-konflik kecil antara orang tua, siapa yang bilang. Ya, tapi alhamdulillah singkat cerita itu bisa diatasi. Ya, saya tetap Hmm. kuliah di Brawijaya ambil teknik mesin di tahun 90 dan Hmm. alhamdulillah lulus di tahun 95 meskipun perjuangannya tidak begitu mudah gitu ya. Cuman memang kita punya keyakinan selama kita sungguh-sungguh, kemudian juga optimis gitu ya. Terus kemudian juga banyak sharing kepada teman, mudah-mudahan kemudahan itu selalu selalu datang ya. Akhirnya pernah kita satu semester itu tidur di masjid ya karena nggak bisa bayar kos ya di awal-awal. Iya. Masjid Raden Patah itu masjid kampus di Brawijaya Iya, 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 iya. sama Mas Sakia saat itu ya. Sampai Hmm. kemudian akhirnya kita bisa apa namanya kuliah sambil bekerja. Jadi bekerjanya Hmm. waktu itu Hmm. sempat loper koran Jawa Pos ya saat itu. Wah, menarik banget ini. Jadi Sempat harus jadi lapor bangun koran ya, Pak. pagi-pagi, kemudian Heeh, ngantri di Jalan Arjuna, kemudian heeh. di koran dan sebagainya lah ya. Iya, iya, iya. Nah, dan intinya alhamdulillah akhirnya perjalanan waktu dimudahkan sama Allah mungkin karena doa orang tua akhirnya ya sempat dapat Hmm. beasiswa
Hmm. Semar, kemudian Jarum, ya, terus kemudian Hmm. ya sedikit sempat jadi asisten dosen, tapi itu saya pikir juga nggak terlalu excited banget ya, tetapi ilmunya banyak gitu ya. Kalau ngomong Hmm. dari Ya, ya. pendapatan ya sekedarnya lah, ya nggak. Betul, 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 betul. Akhirnya luluslah kita. Ya, Hmm. kemudian ketika lulus, kemudian kita apa namanya mencoba untuk melamar kerja. Dan Hmm. alhamdulillah selama saya apa namanya melamar kerja itu baru sekali melamar kerja dan langsung diterima. Langsung diterima, mantap ini. Ya, karena saat itu mungkin kebutuhan mendesak, bukan karena pintarnya saya. Iya, iya. Nah, itu pun juga luar biasa. Jadi saya waktu Hmm. itu mengadu peruntungan ke PT Pama Persada Nusantara. Ya. Oke, oke. Nah, kemudian diterima, masuk kerja pertama nggak bisa bayar kos, akhirnya saya tidur di gudang sepatu. Oh, kuda sepatu. Punya Pama itu, Pak. Bukan, dia ada di sebelahnya kantornya PT Pama Persada Nusantara. Nah, jadi Hmm. waktu itu berangkat pun juga dengan pinjam uang ya sampai ke Jakarta, kemudian Hmm. interview, diterima, habis diterima ada waktu tenggat kurang lebih seminggu untuk di follow up lagi, tapi seminggu Hmm. ini kalau saya pulang kan ngeluarin biaya lagi. Hmm. Nah, Hmm. maka saya tanya ke salah satu security di Pama namanya Pak Made, Pak Made Hmm. ada nggak apa namanya rumah kosong yang sekiranya kita bisa tempati tanpa biaya kan begitu. Hmm. Nah itu yang susah dicari deh kalau yang tanpa biaya kan begitu. Ya, 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 ya. Waktu itu kita sama si Pak Baru deh kebetulan teman satu alumni berdua Temen ini, merantau di sana. seperjuangan ini, Pak ya. Ya akhirnya Pak Made sampaikan, Dek itu ada gudang lama, saya nggak tahu pemiliknya, itu gudang kosong, ada di Hmm. sebelahnya kantor Pama, bekasnya Hmm. pabrik sepatu. Jadi Hmm. gudangnya sudah lama tidak aktif, kotor gitu kan. Hmm. 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 Ya nggak ditempati karena nggak bertahun-tahun. Akhirnya ya sudahlah Pak Made, saya nginap di situ. Jadi Hmm. saya nerobos ke salah satu ruangan di gudang yang tidak berpenghuni itu, kemudian bersihkan satu kamar, Hmm. Hmm. kemudian tidurlah di situ sambil benahin air yang di gudang itu sudah lama nggak berfungsi, ya kan? Hmm. Ngalirnya pun setetes demi setetes kan, begitu. Nah, kurang lebih tidur satu minggu di sana, ya kan? Nggak ada tempat tidur, namanya juga gudang. Kan Hmm. kita Hmm. cari Hmm. kantor-kantor Ya, bekas, ya, kemudian ya. kita tidur di situ. Nah, pagi kemudian datang ke kantor Pama ya, sambil menunggu keputusan pemberangkatan di mana Hmm. akan ditempatkan. Nah, Hmm. singkat Hmm. cerita memang saat itu menghasilkan pengalaman yang luar biasa gitu dan pada Hmm. akhirnya Iya, ini keren ini. ya akhirnya kita bisa lalui dan kemudian saya diberangkatkan oleh Pama itu tahun 96 Hmm. pertama kali yaitu di Kalimantan Hmm. Selatan atau di Tanjung Tabalong gitu ya. Tabalong, iya, iya, Nah, iya. Tanjung Di Tabalong. Adaro berarti ya, Pak, Pak Ya, Madaro ya. Daru. Dan saat itu merupakan angkatan manajemen trainee yang awal-awal di Pama. Hmm. Yang saat Hmm. itu yang namanya penerimaan manajemen trainee itu masih menghasilkan suatu gap ya antara Hmm. antara mekanik yang existing dengan anak-anak manajemen trainee. Jadi Hmm. perpecahan itu seakan-akan ada lah di sana. Iya, 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 iya. Ya, tapi semua kita lalui. Hmm. Hmm. Kemudian kita berangkat Kalimantan, ya cobaan demi cobaan juga datang. Kita mulai melantai karena memang manajemen trainee saat itu memang belum sistematik seperti Hmm. saat ini. Saat itu yang Hmm. penting Hmm. Hmm. kamu sarjana, kamu ditempatkan, maka kamu bisa apa namanya learn by process gitu ya, Hmm. belajar Hmm. dengan prosesmu sendiri, ya dicemplungin gitu ya tanpa dibekali training. Training itu saya dapat setelah 1 tahun baru dapat training untuk ke mekanik atau Hmm. PMC. Ya, tetapi dari situ malah mendidik mental kita menjadi kuat dan Hmm. selalu saya tanamkan di dalam diri saya untuk tidak mengeluh ya bahwa saat ini memang eranya sudah era saya tidak harus merepotkan orang tua gitu ya. Kemudian saya harus bisa mandiri,
Dan apapun yang terjadi saya harus ceritakan ke orang tua sebagai hasil dari kebahagiaan gitu. Nah, ini dia Ya. penting ini. Jika ditanya oleh orang tua, ya bagaimana di sana? Oh, happy aja kan begitu. Padahal di Iya, sana ya iya, iya, iya. melantai kan kira-kira demikian. Melantai. Banyak nih cerita uniknya nih teman-teman Ya, ini ya, dari ya. Pak Roman ini luar biasa sekali. Artinya kalau boleh saya simpulkan benang merahnya itu dari sejak awal memang pertama memang sudah ditekankan oleh ayah terutama ya Pak ya Ya, terkait visi gitu Pak ya. Visi betul, lihat betul. pesawat terbang lalu coba di encourage Pak Roman kecil waktu itu dengan visi-visi yang besar gitu kan. Lalu yang kedua, memang Pak Roman sudah dibekali dengan apa namanya ability to struggling, wah gitu ya, apa strive for life gitu ya, bertahan hidup yang luar biasa sekali. Harus. Betul, betul, betul. Ngomong-ngomong Pak Roman ini berapa bersaudara Pak kalau di keluarga? Ya, jadi saya tiga bersaudara. Jadi yang pertama adalah ada kakak perempuan, kemudian Hmm, yang ketiga ada adik juga perempuan. Jadi saya hmm. di tengah, Mas Tommy, Di tengah-tengah dan cowok sendiri ya Pak ya? dan cowok sendiri. Ya ganteng sendiri lah ya kalau bilang. Kalau bahasa Jawa bilangnya adalah panturan kapit sendang ya. Kapit sedang gitu. Biasanya kalau cowok di tengah, wah di diharapkan gitu ya, bisa jadi gitu Pak katanya. Amin, 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 amin. Oke lah, kalau boleh tahu Pak, nanti kan sebenarnya harapannya orang tua kan Bapak bisa di KPLB ya di perkapalan, lalu ternyata Pak Rahman memilih untuk berkuliah dan alhamdulillahnya bisa keterima di perusahaan pertambangan yang keren banget di Indonesia gitu. Tapi kalau boleh saya tahu, masih ada nggak Pak sih impian masa muda yang belum terwujud gitu? Atau bahkan ada yang dulu impiannya dan sekarang sudah terwujud gitu Pak? Ya, jadi kalau bicara impian itu sebenarnya adalah saya bermimpi bagaimana bisa Hmm, eh, menghasilkan ya. Kalau hmm, dibilang idealis, memang idealismenya gila gitu ya. Bagaimana hmm, membuat SDM Indonesia itu unggul gitu. hmm, Ya, terus terang itu pula yang mengawali kenapa saya harus bersama Pak Suhar membangun Perta Api ini. hmm, Karena hmm, saat itu dipicu dengan adanya ketakutan ya, ketakutan Indonesia atas datangnya tenaga-tenaga asing ya di tahun hmm, 2014. hmm, Jadi hmm, waktu hmm. itu ada apa namanya, ada masyarakat ekonomi eh, Asia Asia, ya, Uni MEA ya MEA, Pak ya. kemudian ada AFTA perdagangan bebas gitu ya, Hmm, mana SDM Indonesia selalu berada pada posisi yang di bawahnya dan kita hmm, mensikapinya hanya mengeluh kan begitu. Oh nanti kalau ada hmm, tenaga asing datang maka kita terpinggirkan. hmm, Kalau hmm, nggak hmm. mengeluh kemudian memprovokasi. Jadi ini kan bukan Provokasi. Hmm, hmm. hal yang baik ya. Betul, Padahal betul. kalau kita bicara tentang sisi positifnya, dengan adanya tenaga asing kita bisa belajar. One Hmm, day kita tidak perlu tenaga asing, tetapi kita hmm, harus develop bagaimana internal resources ini bisa bisa menjadi lebih baik gitu. hmm, Jadi nggak usah dengan mengeluh karena itu nggak akan selesai. Yang namanya hmm. persaingan bebas itu tidak ada batasnya, ya. Betul, Tetapi betul. batas itu batas untuk kita tidak belajar itu yang harus dibongkar, gitu ya. Hmm, hmm, Bahwa kita lahir dengan modal dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan modal yang sama, ya hmm, sama-sama hmm. tidak pakai baju, baik itu orang Amerika kan nggak ada juga yang lahir kemudian langsung pakai baju, Langsung pakai baju keluarnya. kan? Baik itu orang Eropa, orang Jepang, Iya. kita juga sama-sama tidak pakai baju, gitu kan. Hmm, Kemudian kita juga sama-sama perlu makan, ya. hmm, Dan kita juga sama-sama dikaruniai otak untuk bisa berpikir, dikaruniai energi untuk bisa menggerakkan sesuatu. Kenapa kita harus hmm. takut kalah? Ya, Betul, betul, cuman betul. yang harus kita lakukan adalah menjadikan diri kita lebih teliti, teliti untuk Hmm, mengidentifikasi apa sih kelemahan kita ini, hmm, ya, dan hmm, hmm. apa kelebihan orang, dan kita bisa nggak mengikuti roadmap untuk bisa melampaui kelebihan orang itu dengan interaksi yang ada, dengan belajar, dengan semangat Hmm, positif, gitu ya. Nah, oleh karenanya kita bangunlah Perta Api, karena kalau melihat hmm, dari
ranking bagaimana SDM Indonesia ya, Human Development Index kita di angka Mm-mm. 130, urutan kita Wah, 130 ya, dari iya iya iya. 199 negara. Ya ini Hmm. sangat memprihatinkan. Makanya kita harus canangkan bahwa kita bisa, yang penting adalah teliti untuk mempelajarin apa yang menjadi kelemahan kita. Ya, Hmm. oleh karenanya kita perlu bersatu, kemudian kita perlu lakukan sharing gitu ya, Hmm. dengan yang bisa dengan dan yang nggak bisa, pada akhirnya Hmm. semua menjadi bisa. Jadi bisa Nah, dan ada itu transfer knowledge. akhirnya membuahkan manfaat dan apapun bisa dilakukan ya, tergantung Hmm. kepada mindset kita. Kalau mindset kita bisa, kita yakin bisa gitu Mas Tommy. Hmm. Mantap ini. Jadi ada Mantap ya. cerita unik ini tentang Gimana itu, mindset, Pak? Tommy, Nah. tentang mindset. Hmm. Hmm. Jadi dulu ini cerita ya, cerita masa Hmm. kecil ya, masa kecil. Ah. Ini tentang mindset. Jadi pada waktu masa kecil ya, jadi orang tua ini kan pada posisi ekonomi yang kurang baik di saat itu, ya sehingga apa namanya, ibu pun ya bekerja juga dengan cara membantu orang, membantu mencucikan baju orang, Hmm. ya, membantu Hmm. Hmm. mensetrika baju orang, kan begitu ya kan. Iya iya iya. Nah, dengan ekonomi yang seperti itu, sementara bapak adalah menteri kesehatan. Ya, menteri Hmm. kesehatan Hmm. itu bukan dokter, ya, Hmm. menteri kesehatan. Nah, saat itu untuk ini tentang mindset ya. Saat itu semangat ibu dalam berbagi ini luar biasa. Hmm. Jadi contoh nih. Ini Hmm. misalkan begini, kita ini di dalam menjalani kehidupan di masa lalu itu tidak pernah makan ikan ayam, Oh, ya. Makan ayam lah contohnya, iya iya iya. Kan daging ayam ya, Pak ya. daging ayam. Suatu Hmm. saat ya kemudian dikirimlah oleh tetangga eh, satu ekor ayam yang itu kita bisa nikmati bersama dengan keluarga Hmm. kita. Tapi ya sekali lagi inilah luar biasanya ibu. Maka yang Hmm. didahulukan adalah memberikan tetangga sebelah ayam itu. Oh, Ya, padahal sama-sama pada perlu. posisi eh, Pengen pengen ya, Pak penasaran ya. ingin makan Hmm. ayam. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. yang disisahkan apa? Jadi ibu kalau memberikan ke orang itu adalah sesuatu yang terbaik. Jadi badannya Hmm. dikasih ke orang, Hmm. maka yang ditinggal adalah kaki, sayap, dan kepala. Itu untuk anaknya. Iya iya iya. Ya, dan itu selalu. Kemudian Hmm. suatu saat dikasih apa namanya, bukan ayam, misalkan ikan, itu juga sama. Hmm. Ya, Hmm. badannya dikasih ke orang atau kalau pas ada tamu orang di rumah, bertamu di rumah ada ibu lagi masak ikan Hmm. bandeng gitu. Hmm. Tamu itu selalu diajak makan dan itu kebiasaan ibu. Nanti suatu saat Hmm. Mas Tommy sekarang kalau misalkan main ke Surabaya pasti dikasih makan sama ibu. Hmm. Pasti. Itu kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada ikan bandeng gitu, maka dipotong badannya, maka Ah, badannya dikasih ke orang, tamunya ya. tamunya gitu ya, kepalanya ditinggal untuk anaknya. Nah, suatu saat saya protes, Hmm. Bu, kenapa ya? Kok selalu yang dikasihkan ke orang kok yang enak-enak ya badannya? Iya Gitu. iya iya iya. Yang ditinggal adalah yang kepala. Kalau nggak kepala, ya kaki. Kalau nggak Dagingnya. kaki, ya sayap. Kan begitu. Hmm. Dagingnya dikit lah istilahnya gitu ya, Pak ya. Nah, dagingnya sedikit, dan perlu ekstra effort untuk makannya. Iya iya betul betul. Nah, si ibu ini di luar dugaan ya, artinya di batas pendidikan beliau masih bisa memberikan mindset bahwa Hmm. saya kasih kepala ini ke anak-anak saya supaya kamu besar nanti bisa menjadi seorang kepala. Itu satu. Hmm. Ya. Kemudian ibu sering kali tinggalkan ceker. Ceker itu adalah kaki ayam. Iya benar Ya, benar benar. kaki ayam bahwa supaya suatu saat kamu mudah untuk mengais rezeki. Mengais rezeki. Waduh, filosofinya luar biasa ini. Nah, kemudian kalau kemudian saya tinggalkan saya, maka suatu Hmm. saat kamu bisa terbang kemanapun untuk bisa mencari rezeki. Gitu. Masya Allah, Itu mantap, luar mantap, biasa. mantap. Iya, Nah, iya, iya, iya. itulah kemudian akhirnya terpegang ya. Eh, ada di benak saya dan selalu begitu Mas Tommy, selalu begitu. Hmm, hmm, Ya hmm, suatu hmm, saat kita pengen sekali daging ayam, ibu sekali lagi hanya mampu beli kepala ayam, jadi jalan ke pasar yang paling murah kan kepala. Karena iya, masuk benar, kepala. benar, benar. Beli kepalanya kemudian di sup, dikasih kuah Hmm, yang banyak.
Rasanya kan sama seperti ayam juga kuahnya. Saya kira Betul, betul, begitu. betul. Tapi kepala harus ada gitu. Kepala harus ada. Ya, 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 Nah, ya. akhirnya kemudian terbawalah mindset itu. Suatu saat saya di SD, masuk sekolah SD, Mm-mm. ada pemilihan ketua kelas. Ditanya Hmm. sama gurunya, ayo siapa anak-anak yang ingin jadi ketua kelas? Nggak ada yang angkat Ah. tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Maka saya yang biasa makan kepala dan dapat mindset bahwa nanti suatu saat kamu akan selalu jadi kepala, itu Jadi berpikir, mana? apakah ini saatnya saya jadi kepala? Ya, waduh, memang ini. Nah, akhirnya saya galau tuh. Wah, saya Hmm. pemakan kepala. Apakah ini Hmm. saya jadi kepala ya? Saatnya jadi Hmm. ketua kelas karena nggak ada yang angkat tangan. Apakah Hmm. Tuhan harus membuat saya harus mengangkat tangan dan ini waktunya saya jadi ketua kelas? Maka Hmm. saya angkat tangan Iya, 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 dan iya, iya. alhamdulillah jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas. Dan itu berulang, ya, Hmm. berulang sampai ke kelas 2, sampai kelas 6, ke SMP, ya, Hmm. kemudian sampai kemudian SMA, ya, sampai kemudian kuliah. Gitu. Semua takdir itu membawa saya, meskipun bukan kita tidak bicara ambisi, Iya, tapi iya, kita iya. bicara mindset gitu ya. Hmm. 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 Jadi seakan-akan terjadi mistakum. Mistakum itu semesta Iya, mendukung. benar, benar, Setiap benar. kali ada kesempatan, kalau nggak saya yang angkat tangan jadi ketua, suatu Heeh, saat saya mencoba tidak angkat tangan. heeh. Dan nggak ada yang angkat tangan. Pemilihan Senat Mahasiswa Universitas Brawijaya. Hmm. Saya nggak angkat tangan. Kok ya ada yang mengusulkan? Akhirnya jadilah saya sekjen di sana. Sekjen Eh, Senat Mahasiswa Universitas Brawijaya. Begitu hmm. seterusnya, begitu ya. Sampai Iya, iya, kemudian di iya. UCC, di PAMA, enggak, saya mencoba tidak angkat tangan sekarang. Ya. Heeh. Tetapi kok ya jatuh lagi, oh jadi ketuanya, jadi ketuanya. Kan begitu. Sampai kepada Pertaapi. Jadi Sampai bertapi ya, nggak angkat tangan waktu itu saya ingat Pak Roman nggak angkat tangan tapi diusulkan ya nah, kan? itu luar biasa. Sampai saya kuliah itu begitu, Mas Tommy. Jadi Iya, iya, memang iya, iya. setelah ini saya melihat apakah ini keunikan ya, ketawa sendiri. Hmm. Bisa tanya nanti teman-teman kos saya ya, karena memang saat itu saya susah untuk mencari duit untuk makan. Maka di kos itu saya selalu mengkoordinir kalau untuk urusan masak serahkan ke Hmm. saya Hmm. ya. Tapi saya nggak ikut patungan untuk beli masakan. Oh iya, privilege-nya chef ya. Ya, privilege-nya begitulah ya. Betul, Jadi betul, betul. saya belanja ya sama seperti ibu saya. Karena saya Hmm. nggak ikut turunan, maka badan kalau saya beli misalkan ayam, ya badannya itu kita kasih ke teman-teman kos yang lain. Saya yang Hmm. masak cukuplah kepala. Sampai itu ke bawah. Suatu saat Memang. sampai kemudian makan ikan pindang. Ikan pindang juga Hmm. begitu. Karena Hmm. uangnya misalkan anak kos itu jumlahnya 6 ya, jumlahnya Hmm. 6. Duit urunan itu hanya cukup untuk beli 5. Hmm. Ya, beli 5. Maka Kepalanya Pak Roman ya. 5 itu saya potong-potong ya, 5 kawan-kawan kos saya dapat badannya. Khusus Hmm. untuk kepalanya saya potong-potong untuk saya. Saya goreng kering ya. Wah, Kemudian enak itu Pak. saya buat saya gilas dengan sambal goreng gitu. Sambal goreng. Kemudian masukin toples itu bisa makan berhari-hari itu. Iya, 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 Jadi iya, Masya Allah. Iya, kepala iya. kering yang digoreng setengah gosong gitu. Makanya Hmm. sekarang hiperkolesterol ya. Campur sama minyak goreng itu sama nasi panas itu luar biasa. Wah, Itulah iya. mindset dan Betul, alhamdulillah betul, betul. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keberkahan kehidupan yang menurut saya jauh dari bayangan saya sebelumnya, Mas Tommy. Hmm. Jadi bayangan saya sebelumnya adalah bahwa saya saat apa namanya yang penting hidup berkeluarga Hmm. Hmm. secukupnya gitu ya. Hmm. Nah, tapi lewat perjuangan ibu saya, bapak saya membekali banyak hal tentang kehidupan, mindset dan sebagainya. Hmm. Nah, sekarang kalau saya bilang hidup berlebihan, Hmm. lebih dari Hmm. apa yang saya Lebih bayangkan. dari yang dibayangkan. Hmm. Ya, lebih dari apa yang saya bayangkan. Kalau dulu misalkan mimpi bisa keluar negeri, kalau sekarang tinggal melangkah mau kemana sampai Hmm. bosan. Iya, 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 iya. Ya. Luar biasa Makanya emang. sekarang saya hanya ingin berbagi ya, bagaimana setiap orang harus punya semangat ya. Yang penting adalah eh, garis keputusasaan itu harus dimundurin. Jauh-jauh. Nah, ini dia.
Nah, Garis kemudian setelah keputusasaan. garis keputusasaan itu dimundurin jauh-jauh, Hmm, kemudian ciptakan mindset. Mindset. Segala betul sesuatu betul. bisa jadi mindset. Jadi Hmm, ketika kita kerja keras, jadikan mindset bahwa kerja keras ini ya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa hmm, dibandingkan ketika kita diam, kan iya begitu. Maca, benar benar benar. Ya, terus kemudian ketika kita ada hambatan, ya, maka mindset kita harus berubah bahwa Hmm, ini adalah tantangan, gitu, bukan hambatan. betul betul betul. Nah, maka hambatan berubahlah menjadi sebuah tantangan. Dan ketika kita Hmm. sudah menghadapi tantangan, jangan mundur, ya, jangan Nah, putus asa, tapi rubahlah tantangan ini bahwa ada tantangan pasti ada peluang, itu dia pasti ada ya. peluang, ya Betul pasti betul. itu pasti. Hmm. Ketika ada peluang, maka pasti ada kemenangan di akhirnya. Nah, itu Wah, bagus. ini Kita mantep kalah ini. pun kita harus merasa menang. Iya, iya, benar-benar. Karena dengan kalah itu kita tahu batas diri kita dan kita Hmm, tahu kelebihan orang lain dan kita bisa hmm, kejar ke arah sana. hmm. Apalagi kalau kita menang. Jadi itu mindset. Ya, 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 ya. Jadi kalau misalkan kita bisa ubah mindset itu segala sesuatunya bisa lebih mudah gitu loh. Hmm. Mantep ini. Kira-kira Waduh, begitu Mas Tommy. semuanya berasal dari cerita masa kecil ya, Pak ya, yang Ya, ya, ya. diiterasi berulang kali sehingga jadi sebuah karakter gitu ya. Ya, karakter dan Nah, culture ya. ya, betul, betul. Nah, eh, pertanyaan berikutnya ini, Pak. Saya penasaran ini gitu kan ya. Kalau tadi diceritakan sedikit tentang background, ini sekarang kita bicara ke Pertapi sedikit ya Pak ya. Ya, Nah, background kenapa Pertapi dibentuk tadi diceritakan adanya MEA, AFTA dan sebagainya, lalu untuk mengembangkan SDM gitu ya. Tapi yang bikin saya penasaran itu Pertapi itu mengannounce ketua umumnya itu direktur itu. Kenapa Pak ya? Ada insight nggak Pak di belakang gitu Pak? ya, Bukan ketua umum gitu ya, tapi direktur gitu. Mungkin ada insight-nya Pak. ya. Betul Pak, Mas Tommy. Jadi memang saat itu sempat menjadi pemikiran ya. Kita Hmm. sebut ini Parta Abi ini adalah sebagai ketua ya, Hmm. atau sebagai direktur kan begitu. Hmm. Nah, kalau untuk menjadi ketua itu mudah. Yang penting kita kumpulkan orang, kemudian Hmm. kita tampil, ayo orang ini kita koordinir. Kan begitu. Hmm. Itu selesai urusan. Maka Hmm. ketua itu bisa terjadi. Hmm. Tapi arahnya kemana setelah kumpul itu? Ya. Hmm. Kemudian misinya apa? Gitu ya. Nah, karena ketua ini belum tentu dia memiliki misi. Ya. Hmm. Bisa orang ini ya ibarat tubuh ya. Kepala ada, Hmm. tapi kalau otaknya tidak ada, Ya, ya, ya ya, maka ya. dia tidak akan bisa berpikir dan tidak bisa terarah di dalam gerakannya gitu ya. Hmm. Dia tidak punya misi. Makanya Hmm. kemudian kita pilih bahwa Pertapi ini harus ada clear mission and direction. Ya. Hmm. Jadi harus ada direction, harus ada arah ya Harus ada supaya arah. misi yang jelas itu bisa tercapai. Sehingga kalau ada arah, ada direction, maka yang mengarahkan itu namanya direktur. Direktur. Oh, begitu ya. Sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi direktur Kereta Api, maka dia harus membawa misi untuk mengarahkan organisasi Hmm. kepada arah yang benar. Ya kalau tanpa Hmm. arah, maka dia bukan direktur Kereta Api. Direktur Kereta Api Ah. harus punya clear mission and direction. Dia punya Hmm. planning and organizing. Ya, kemudian bisa make it happen. Hmm. Apa yang dia bawa harus mengarah kepada misi tertentu. Hmm. Dan misi ini harus di planning dan organizing, harus direncanakan dan diorganisir supaya betul-betul Kejadian. menjadi make it happen, Pak. Make it happen. Jadi Emang luar biasa ini. kenyataan gitu ya. Oke, oke, Dan oke. untuk menjadi make it happen itu kita harus bisa menjadi menciptakan diri kita itu sebagai coach, sebagai pelatih. Oh. Ya, maka ada namanya istilah Hmm. lead as coach gitu ya. Bagaimana Hmm. kita bisa tidak hanya sebagai ketua, tapi kita juga menjadi pelatih. Makanya sekarang ini di Pertapi kalau dilihat ini banyak sekali muncul talent-talent muda ya yang sudah bisa mengelola sendiri tanpa kita lakukan Arahan. bimbingan yang ya, Hmm. ya Hmm. jadi muncul ya talent-talent Hmm. itu. Tetapi semuanya tetap harus ada keberanian. Kadang-kadang orang punya planning tapi
nggak punya keberanian. Nah, maka Hmm. tetapi kita dorong untuk setiap orang untuk bisa berani mengeksplor dirinya, berani Hmm. merealisasikan, mengaktualisasikan dirinya. Hmm. Itu Hmm. menjadi Hmm. lead courageously, gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. itulah Hmm. makanya kita sebut direktur. Di sisi Direktur, ya, lain, ya, ya, di ya. sisi lain kita juga Hmm. ingin membangun kepercayaan diri. Hmm. Kalau menjadi ketua, ya itu hal yang biasa, ya. Suatu Hmm. saat kita menghadap kepada direktur perusahaan untuk bicara tentang kerjasama, untuk Hmm. mendapatkan atensi, kita keluarkan nama ketua. Hmm. Ini membuat confidence level menjadi kurang, Iya, 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 ya kan? iya. Nah, tetapi dengan kata-kata siapapun nanti yang memimpin Perta Api, satu namanya sudah sebagai direktur. Bertemu sama Direktur. direktur perusahaan lainnya, maka dia menjadi one stage, gitu ya. Wah, Jadi ya, satu ya, ya, panggung, satu ya. sudah equal, gitu. Equal, ya, 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 ya. Oh, gitu. Nah, sehingga Waduh. kalau sudah message-nya direktur, maka cara bicaranya Hmm. dia akan Hmm. mengarah kepada menjadi seorang direktur yang baik. Cara bicaranya harus Hmm. misalkan Hmm. sopan, visioner, kemudian menginspiring. Ya, karena direktur Hmm. harus bisa menginspiring Betul, apapun. betul. Nah, Waduh, gitu mantap ya. ini, mantap ini, mantap ini. Jadi nggak cuman sekedar organisasi biasa gitu, Pak ya. Jadi memang ada level yang memang sesuai dengan namanya, harus tenaga Ya, ahli gitu, Pak ya. harus visioner, harus Betul, visioner, betul, betul. harus Harus visioner. menunjukkan ahlinya. Nah, diawalin seperti tadi cerita Pak Rohman, mindset tadi diawalin dengan nama posisinya juga bikin supaya orang itu confident levelnya naik dan visinya juga muncul gitu, Pak ya. Ya, ya, ya. Iya, Memang iya, ada iya. pilihan kata, ada chairman. Misalnya. Waktu itu ada Hmm, yang mengusulkan, Pak, gimana chairman saja? Kalau chairman itu kapan melangkahnya? Mereka duduk hanya duduk terus. di kursi, gitu. Ada ya, Eh, ada yang seperti oh, itu. eh, anu ya, semuanya Ya, ada ininya ya, ya, ada insight-nya ya. ada Terus, insight-nya. Jadi tidak hmm, sekedar memilih nama direktur, gitu ya, tapi harus itu supaya tim Pertapi menjadi confident levelnya adalah selevel direktur, gitu hmm, ya. Terus kemudian make it happen, gitu. luar biasa Ya, memang. Semuanya ada ininya lah, ada behind the scene-nya memang. ya, Tapi saya wajar sih kalau lihat dari cerita Pak Rohman, semuanya selalu ada apa namanya nilai-nilainya dalam termasuk dari cerita pembagian ayam tadi ya. ya, Nah, oleh karenanya gitu Mas Tommy. Jadi hmm, kalau hmm, kita oke. Jadi yang namanya jangan remehkan terhadap insight itu harus hmm, diterapkan di mana, gitu ya. hmm, Kan kadang-kadang orang hanya melihat oh insight itu hanya ada di kantor, inspiring itu hanya ada di tempat kerja, ya. hmm, 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 Kemudian yang namanya mindset itu hanya ada di organisasi. Tidak. Kalau hmm, kita bisa tanamkan yang namanya sesuatu yang inspiring, yang insight, yang mindset hmm, itu di dalam kehidupan berumah tangga, itu hmm, akan juga sangat bisa. luar biasa. Akan Hmm, sangat luar biasa. Maka saya pun kepada anak-anak pun juga hmm, selalu begitu. Gitu ya. Artinya hmm, uh, jangan mengeluh terhadap hmm, apa yang kamu kerjakan. Ya, buat itu menjadi suatu value dalam hidupmu. Gitu. hmm, 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 Nah, hmm, ketika dia menghadapi banyak masalah, oh itu bagus. hmm, Kamu masih muda, dihadapkan pada 1.000 masalah. Bagus itu. hmm, Karena akan ada 1.000 ilmu yang kamu dapatkan, akan ada hmm, 1.000 pengalaman bekal kehidupan kamu nanti di masa tua, dan kamu akan mendapatkan solusi dari 1.000 masalah yang muncul itu ketika kamu masih muda dan masih kuat, masih punya hmm, energi. semuanya energi. Ya, sehingga pada waktu kamu tua, kamu tinggal terapkan solusi-solusi 1.000 tadi dalam Wah, ya, ya, kehidupan. ya, ya, ya. Jangan sampai yang namanya 1.000 masalah itu datang ketika kita usianya sudah senja. Ah, Energi sudah habis, kita masih mencari solusi. betul. Ya, Melelahkan itu, Pak ya. melelahkan ya. Betul, betul, Uh, betul. kalau bisa solusi itu didapatkan di masa muda dan itu Hmm, dapatkan solusi harus ditempa dengan banyak masalah. Gitu. hmm, Itu. betul, 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 betul. Bahkan bikin mie instan pun juga tetap harus direbus ya, Pak ya. Iya. Namanya instan Iya. tetap harus direbus. Gitu. Namanya meskipun instan sekalipun tetap harus direbus, bumbunya harus digunting dulu, nggak bisa Iya. tinggal lep Iya. gitu ya. Iya, betul. Pernah ada yang protes juga itu, Mas Tommy. Gimana itu, Pak? Kenapa kok namanya mie Mie instan itu instan. kok harus di
Rebus. rebus, ya kan? Hmm. Padahal instan itu tinggal buka dan makan, kan? Hmm. Ya, maka kita pun juga bisa itu jadikan inspirasi bahwa setiap hal selalu ada proses. Kita belajar tentang SOP. Even yang instan sekalipun tetap ada proses ya Pak ya. Itu ada proses. Nah, itu cara bagaimana membawa sesuatu hal yang sederhana ke sesuatu Hmm. hal yang sangat inspirasi. Ya, 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 luar biasa ini. Nah, kan kalau dilihat Pertapi ini kan visinya bagus ini, Pak ya. Bahkan dari nama ketuanya adalah direktur pun ada insen gitu. Tapi kalau Bapak lihat kan masih banyak kalau kita bicara dengan tenaga-tenaga ahli yang lain gitu, alat berat khususnya yang di sektor kita ini, sektor pertambangan kadang masih ada nggak ngapain sih ikut-ikut organisasi begitu itu terus ngabis-ngabisin waktu aja, aku lagi repot di pekerjaan dan yang lain-lain gitu. Itu gimana sih Pak? Apa namanya? Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, cara Pak Rohman untuk bisa meyakinkan beliau-beliau. Ya, inilah masalah di negeri kita ya, Mas Tommy ya. Bahwa di negeri kita ini Hmm. terlalu banyak yang digaungkan adalah mensikapi sesuatu itu dengan negatif ya, dengan Hmm. keputusasaan gitu ya. Kemudian Hmm. kemudian juga meninabobokan kita ya. Kadang-kadang kita mau berbagi ilmu aja kita yang melobi orang supaya dia mau dapat ilmu. Ini kan sesuatu hal Hmm. yang tidak pada semestinya gitu ya. Hmm. Hmm. Tetapi nggak apa-apa karena itulah produk daripada budaya kita. Maka tetapi pelan-pelan kita yang berkampanye bahwa banyak hal positif yang rekan-rekan mau uh, yang bisa dapatkan dari organisasi ini ya. Nah, mulai dari knowledge ya tentang technical ya sampai Hmm. kemudian ada juga masalah-masalah leadership juga kita bahas ya, masalah Hmm. financial management juga kita share. Ya Hmm. kita ingin memampukan SDM Indonesia ini untuk bisa terdepan ya, tidak berputus asa ya, Hmm. dan kita membuka seluas-luasnya khazanah ilmu bahwa ilmu ini banyak tergantung kepada kita ya kita dihadapkan pada pilihan kita ingin menjadi orang yang berilmu ya atau menjadi pemain ataukah jadi penonton ya atau jadi pengeluh kan begitu. Hmm. Ya maka dihadapkan dengan hal ini Pertapi terus mengkampanyekan bahwa yuk sama-sama bangkit ya. Hmm. Jangan hanya mengeluh. Kita siapkan wahana ya, wahana untuk Hmm. belajar, wahana untuk mengkaji, dan kita juga bawa topik-topik yang betul-betul viral gitu, yang akan Hmm. membantu kinerja masing-masing SDM Indonesia di perusahaannya masing-masing. Ya, 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 betul, Jadi betul, betul. kalau melihat itu, kemarin itu ada begini Mas Tommy, ada juga dari Hmm. anggota Pertapi itu, belum menjadi anggota, tapi sekarang Hmm. sudah jadi anggota, Hmm. itu japri ke saya. Hmm. Pak, kenapa kok harus berbayar untuk menjadi anggota? Sekalipun Hmm. itu satu kali dalam seumur hidup, kan begitu. Hmm. 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 Maka saya katakan bahwa eh, itu hanyalah apa namanya menguji keseriusan saja. Hmm. Karena kalau tanpa ada itu, maka orang itu hanya open link, register, tetapi Hmm. kemudian tidak mengambil sisi manfaatnya. Ya, Tidak ada ya, beban ya. moral, kan begitu. Tetapi Hmm. saya sampaikan ke mereka, Hmm. kalau itu menjadi berat sementara semangat belajarmu itu tinggi sekali, maka tidak usah bayar. Hmm. Tidak masalah. Ya, tapi Hmm. komitmen pribadimu harus diperbaiki. Gitu ya. Ya, Bahwa ya, ya, ya. ini wahana yang akan mendevelop kamu untuk bisa sukses. Ya. Bahkan saya sampaikan, bahkan yang sudah bayar pun, kalau Hmm. suatu saat dia merasa tidak ikhlas, kemudian tidak mendapatkan manfaat dari ini, maka silakan japri ke saya akan transfer balik. Ya, akan Luar transfer balik. biasa, luar biasa. Ya, ya, ya. Ini kan sesuatu yang tidak berat, ya kan? Kan ini hanya sekali pada waktu kita mendaftar saja. Ya. Selanjutnya mereka para member bisa mengeksplor, kemudian join, partisipasi, sungguh-sungguh menyerap Hmm. ilmu yang apa saja yang ada di Petapi itu adalah hal-hal yang sangat valuable. Bahkan saya Hmm. bilang high valuable. Hmm. Bagaimana kita bisa belajar dari para tokoh, dari akademisi, dari peneliti, dari praktisi,
Hmm, ya. hmm, hmm. Sangat-sangat komplit gitu ya, dari entrepreneur itu semua dikemas menjadi acara-acara yang menarik di Perta Api gitu. Hmm. Nah, jadi pembayaran itu bukan untuk operasional organisasi gitu ya. Ya, itu hal yang tidak terlalu besar lah ya. Ya, Itu ya, ya. hanya ada waktu register. Dan bagi rekan-rekan yang ingin balik dari uang registernya, maka saya pun transfer balik. Hmm, hmm, Dan hmm, itu hmm. ada Mas Tommy, ada yang mencoba Ya, 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 ya. daftar ya, terus kemudian beliau sampaikan, Pak, saya nggak jadi anggota Pertapi, Hmm, maka saya jelaskan, saya transfer balik hari ini, tetapi coba dipertimbangkan, ya, kira-kira ada nilai tambah nggak kamu ikut Pertapi untuk develop hmm, knowledge dan lain-lain. hmm, hmm, Kemudian hmm, dia hmm, sampaikan, ada Pak nilai tambah Pak. Ya, hmm, tapi hmm, saya galau dengan saya sudah keluarkan 250.000 sekali seumur hidup. Oke, hmm. saya transfer balik dan saya transfer balik. Ya, ya, Tetapi ya. dia jadi anggota masih. Hmm, 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 Ya, hmm, saya sampaikan kamu tetap jadi anggota, uangmu saya transfer balik. Dan ini hmm, kisah nyata. Ya, kisah hmm, nyata. hmm. Ternyata mereka hanya menguji. Setelah transfer balik, besok japri lagi ke saya. Pak, ini saya transfer balik ke Pertapi dan saya join dengan Pertapi. Hmm, ya, 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 Jadi dia ya. hanya menguji komitmen apakah betul yang saya katakan. Hmm, Kalau hmm, merasa hmm. menjadi rugi karena uang pendaftaran, maka saya transfer balik. Uang Ya, ya, iuran ya. bulanan tidak pernah ada. Pertapi Apa? Hmm, selama hmm, hmm. menyelenggarakan kegiatan, orang datang ke seminar, ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan asupan gizi, ya, dan Hmm. lain-lain, itu tidak pernah berbayar. Betul nggak, Mas Tommy? Betul, Ya kan? betul, betul, betul. Karena kita kerja untuk kemanfaatan, ya, Hmm, untuk hmm, Indonesia maju, ya, untuk hmm. amal jariah. Bagaimana ilmu yang bisa diserap gitu ya, Hmm. itu bisa bermanfaat. Ya, Nah, ya, coba ya, bayangkan ya. begini Mas Tommy, ya. Hmm, hmm. Ada juga orang yang berterima kasih ke saya secara khusus, ya, Pak Roman, Hmm, terima kasih. Saya lulusan baru ya, hmm, dari universitas, hmm, kemudian saya ikut Pertapi dan sekarang saya sudah diterima bekerja, hmm, sudah diterima bekerja. hmm, hmm, Kenapa? Karena saya pada waktu interview, hmm, hmm, di perusahaan tersebut, di bagian maintenance, saya bisa bercerita tentang hmm, bagaimana memaintenance alat secara hmm, profesional. hmm, Nah, dan saya bercerita ini karena saya mendapatkan sesuatu insight dari seminar Perta Api. hmm. Itu satu. Kemudian Ya, yang ya. kedua, ada juga anggota Perta Api yang melaporkan, Pak Roman, terima kasih. Ya, saya sudah berhasil duduk menjadi seorang superintendent. Gitu. Hmm, Oh ya, kenapa harus berterima kasih? Saya bilang begitu. Saya tidak hmm, memberikan sesuatu apapun kepada Anda. Ya. Saya hmm, kenal juga hmm, baru, gitu kan. Nah, ternyata dia juga mengambil topik presentasi untuk hmm, mereka bisa naik kinerjanya, bisa lulus ke jabatan level yang lebih tinggi. Itu hmm. mencuplik beberapa strategi yang pernah kita sharekan atau tampilkan di dalam seminar tadi. Oh, ya, 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 Nah, ya. dan saya pun mendorong mereka silakan dipakai semua materi itu Hmm, ya, untuk hmm, membuat Indonesia maju. hmm, hmm, hmm. Ya. Siap, Jadi siap, tidak siap. perlu bayar, we don't need Hmm. your money. Ah, ini Ya. dia nih. Iya, iya. Tapi saya ingin kalian maju, ya, Hmm, kalian sukses berkarir dengan hmm, hmm, bekal-bekal yang Pertapi sudah lakukan. Dan saya juga terima hmm. kasih ke Mas Tommy ya, selaku sekjen sudah bisa meramu semua materi Pertapi itu Iya, iya, jauh iya. di luar pikiran saya. Awal-awal itu saya hanya berpikir tentang maintenance strategi. Hmm, hmm. Tapi lewat perjalanan waktu ternyata alhamdulillah Nggak Pertapi bisa bisa explore. menyajikan Iya, Pak ya. seminar dan webinar itu Hmm, dengan hmm, tematik yang luar biasa komplit. hmm, Ada hmm, masalah technical engineering, ada tentang government policy ya seperti hmm, biofuel gitu ya. hmm, hmm. Betul, Kemudian betul. ada startup bagaimana starting bisnis dengan cara yang benar, bagaimana kontrol financial Hmm, management, hmm, ya, hmm, bagaimana tentang perkembangan teknologi peralatan ya, tools dan sebagainya. Bagaimana membuat manajemen sistem ya, ada materi Kaizen ya dari Pak Roni Siagia hmm, 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 itu world class. Ya, itu hmm, world hmm, class. Dan itu sangat-sangat mahal apabila diselenggarakan kita follow seminar hmm, hmm, internasional ataupun regional dengan topik-topik itu sangat hmm, mahal. Tapi hmm. bisa Betul, betul. disajikan oleh Pertapi dengan gamblang gitu Ah. ya. Bahkan ada door prize coba ya.
dikasih ilmu, kemudian dikasih Dikasih informasi dan hadiah. Ya, ya. membayar di dalam setiap kali webinar ataupun seminar. Dan Iya, iya, iya. mudah-mudahan anggota Pertapi ini diberikan kekuatan Amin, amin, amin. mental, ya Hmm, kekuatan untuk bisa terus berkontribusi secara progresif, ya. hmm, Dan semoga menjadi amal jariah ya ketika ilmu-ilmu yang disajikan di peta api ini dimanfaatkan oleh para praktisi, ya, hmm, hmm. kemudian juga para siswa, barangkali masih ada yang mahasiswa, itu menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat kapanpun dia berkarya Hmm. gitu, dan menambah keberkahan. Makanya Mas Tommy kelihatan lebih muda ya, ketika Kelihatan lebih mudah ya. ada Ini karena berkah kamera dari ini, Pak. itu. Karena saya belum beli itu Oh iya, iya, iya. untuk pencerah wajah ya. Pencerah wajah ya, ini beauty kamera ini. Demikian Luar Mas biasa. Tommy. Terima Perjuangan kasih Pak kita Roman. itulah Ha, ha, kita ha. bisa lebih maju untuk SDM Indonesia. Jadi sebenarnya meskipun Pertapi ini judulnya adalah tenaga ahli, don't worry gitu ya bagi teman-teman yang bahkan baru belajar alat berat pun join supaya nanti jadi ahli gitu ya Pak ya. Betul, betul. Yang Karena namanya ahli itu semua mm, segmen ya. Itu dia mm, bisa kuasai masalah finansial, masalah people, masalah mm, mesin, masalah safety gitu ya. mm. Dan itu kita bekalin untuk para ahli alat berat Indonesia. Karena ada yang juga cerita kenapa sih nggak mau join Pertapi gitu karena nggak aku belum ahli. Jadi kalau memang ngerasa belum ahli itu berarti kan sesuatu yang bagus karena dia masih akan open mind. Iya, Nah, yuk betul. kumpul dengan teman-teman yang sesama juga belum ahli karena kita juga masih saling belajar kan itu Pak ya. Betul, Sehingga betul. akhirnya nanti kita jadi sama-sama ahli bersama begitu. Ya, ya, betul. Setuju sekali, setuju sekali, Mas Tommy. Luar biasa, luar biasa. Ini kalau saya boleh cuplik cerita Pak Rohman itu dari kisahnya waktu apa namanya harus bertahan di gudang tadi ya gitu ya. Daripada kita pulang ngabisin ongkos, oh, udahlah, yang penting bareng-bareng di sini survive dulu meskipun gudang kita pakai dulu ya kan gitu Pak ya. Ya, jadi dan itu dirubah mindsetnya saja Mm, ya, bahwa mm, gudang mm, ini kan mm. bangunan besar, bangunan megah ya. Betul, betul. Ya. Dan ini gudang yang memberikan apa namanya ya, journey yang hebat di dalam kehidupan kita gitu ya. 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 Iya, iya, Kalau iya, iya. kalau dibandingkan dengan camping di gunung kan masih bagus gudang. Betul, betul. Gak kehujanan ya, Pak. Iya, iya. Nah, terakhir nih, Pak. Terakhir mungkin dari session kita ini. Eh, apa sih, Pak, yang akan dilakukan Pertapi dalam waktu dekat dan ke depan ini yang menurut Bapak ini hasil ejawantah dari visi-visi Pertapi yang besar itu, Pak? Ya, Ya, dikasih spoiler ke teman-teman ini. ya, luar biasa Mas Tommy. Jadi memang kalau saat ini memang dengan keterbatasan yang ada, tapi dengan keinginan yang besar, maka kita masih punya media untuk berbagi ilmu, baik itu webinar, baik itu seminar. Tetapi ini kan sifatnya baru by event, gitu. Mm, Tidak sustain. Ya. mm, Dan juga belum apa namanya fokus kepada pembentukan karakter from the basic to the advanced gitu, belum sampai mm, ke sana. Tapi mm, baru mm. by event ya. Pak Ivan. Artinya ini kayak mie instan. Ya. Iya, iya, iya. Tetapi untuk menjadi sehat itu kita nggak hanya cukup dengan mie instan. Mm, mm, mm. Tapi untuk menjadi sehat kita perlu arah yang lebih sistematis dan strategis. Makanya dalam waktu dekat kita coba wujudkan adanya namanya Sekolah Mekanik Nusantara. Ya supaya kita Mantap bisa ini. develop para calon-calon tenaga ahli Indonesia Hmm, ini mulai dari bawah, mulai dari basic ya. hmm, Fundamental permesinan itu seperti apa, alat berat itu hmm, seperti apa, hmm, hmm, komponennya seperti apa, cara merawatnya seperti apa. Ya. hmm, Nah, ini kita ingin bangun bentuk dari basic gitu. hmm, Maka itulah menjadi Sekolah Mekanik Nusantara. hmm, Nantinya di akhir sesi Sekolah Mekanik Nusantara sebelum mereka lulus, kita bekali mereka tentang insight-insight ya hmm, untuk melanjutkan supaya ilmu yang dia sudah dapat secara basic itu nanti bisa dikembangkan secara self development gitu ya, secara hmm, secara sendiri, secara individual di tempat dia berkarya nantinya. hmm, Ya, hmm, supaya nanti lebih terarah. hmm, Dan ini sudah menyasar kepada generasi yang betul-betul sangat muda, sangat potensial dan full talent nih. Ya, hmm, Sekolah Mekanik Nusantara nanti
kita akan coba ambil dari lulusan-lulusan SMA, kan begitu. Sehingga betul-betul basic mentality-nya itu benar-benar kita bisa bangun ya menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Wah, menarik nih. Gitu. Kalau sekarang yang kita lakukan ini yang namanya seminar by event, webinar dan sebagainya dengan segmen usia yang beragam, dengan jabatan yang beragam, dengan background peserta yang beragam, gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa menyerap, ada beberapa mungkin yang tidak bisa menyerap, ya kan? Ada yang beberapa bisa mengembangkan, ada yang beberapa menjadi bingung gitu, karena segmennya segmen umum. Maka sekarang kita ingin bangun dari muda, ya, lulus SMA, kemudian nanti kita masukkan dalam sekolah mekanik Nusantara. Dan kita sasar adalah bagi adik-adik yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, tapi mereka punya talent yang luar biasa untuk masa depan. Gitu ya. Maka sekolah mekanik Nusantara nanti untuk angkatan pertama ya, kita bebaskan mereka dari bayar, jadi tidak usah bayar. Ya, Pertaapi yang coba untuk beasiswa ya, Pak. Pembiayaan semacam beasiswa. Dan justru nantinya mereka bisa kita salurkan ke dalam dunia kerja. Sehingga kita bisa mengurangi pengangguran SDM Indonesia meskipun dalam skopnya masih kecil. Betul. Karena kemampuan kita juga belum pada besar, tetapi menjadi sangat salah kalau tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, benar. Kita lakukan aja meskipun kecil yang kita lakukan dan kita yakini nanti bisa menjadi lebih besar lagi. Ya, syukur-syukur nanti ini jadi cikal bakal perguruan tinggi mekanik. Wah, mantap ini, mantap ini. Betul. Jadi hal yang kecil. Nah, mudah-mudahan kita bisa wujudkan dalam waktu dekat. Ya, tempatnya sudah ada, kurikulumnya juga sudah ada. Ya, tinggal nanti kita mulai melangkah ke dalam operasionalnya. Kita mulai itu. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Agustus ya, mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus. Iya. Momentumnya itu Pak ya, kira-kira. Saya suka dengan Pertabi ini adalah selalu mengambil event-event kebangsaan. Iya. Memperingati Hari Pahlawan, ya. Orang lain hanya mengheningkan cipta, kita melakukan leverage knowledge. Ya. Dengan seminar kebangsaan. Nah, nanti Mas Tommy bulan Mei mau kebangkitan ya. Ini ada event kebangkitan nasional di Palembang nantinya. Memang Pertapi ini memang jos ini. Supaya orang selalu ingat bahwa kita bekerja untuk bangsa. Kira-kira demikian Mas Tommy. Luar biasa karena Pertapi menggunakan kata-kata Indonesia, makanya semuanya didedikasikan untuk Indonesia ya Pak. Didedikasikan untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Waduh, terima kasih banget ini Pak Rohman. Hampir 1 jam ini inspirasinya full inspirasi nih sepanjang session kita ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Pak Rohman. Ya. Mudah-mudahan saya terus membawa kapal Pertapi semakin terbang tinggi. Ya, amin. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada banyak manfaat dan saya pesankan kepada para anggota Pertapi atau penikmat podcast ini ya, bahwa isilah hidup ini dengan hal-hal yang menginspirasi, ya, baik itu kepada anak, ya, kepada teman ataupun mitra, ya, supaya energi Indonesia ini bisa meledak, gitu ya, bisa memancar kemana-mana, karena orang terinspirasi akhirnya menjadi sebuah action prestasi yang luar biasa. Kemudian juga jangan lupakan juga kepada orang tua kita yang mendidik, ya, karena beliaulah yang menginspirasi kehidupan sejak awal, ya. Iya, benar. Kepada ibu, kepada bapak, ya, ini jangan lupakan beliau dan jangan cerita hal yang sedih-sedih kepada beliau. Cerita yang enak-enak ya Pak. Cerita yang nyaman-nyaman, ya, cerita yang nyaman. Ya. Menjadi bangga punya anak seperti kita ini, ya. Lalu mantap ini. Buatkan progressive contribution untuk masyarakat dan sekitarnya. Demikian Mas Tommy. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita jadwalkan lagi untuk podcast berikutnya untuk mengupas hal-hal lain yang rahasia dan inspiring dari Pak Rohman Alamsyah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semuanya sehat. Ya, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak.